every night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 45. Sakti bohong. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kerajaan Pagaruyung. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan tidak dapat diketahui dengan pasti dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau. Tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, Tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkan. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Tempatnya menjadi Tuan Surawasa sebagai penafsir dari prasasti Batu Sangkar. Setelah meninggalnya Aditya Warman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk melakukan kerajaan ini pada tahun 1409. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusur. Koran daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut, tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan pihak. Dilihat dari komunitas sejarah, kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semasa pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pagaruyung saat runtuh. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Pedri. Meskipun raja masih tetap dihormati, daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh, sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Sedangkan daerah pesisir timur sudah lebih dulu di bawah pengaruh kesulitan Malaka, dan di masa mendatang pada daerah yang lain saat terjadinya perebutan kekuasaan atas sebagian besar wilayah kerajaan Pagaruyung oleh kaum Padri pun diantaranya menjadi wilayah yang merdeka seperti Kampar Kiri, Sinyingi, dan Kuantan. Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1851. Saya akan menjelaskan pengaruh Islam. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui pada musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal, Syekh Abdurrauf Seinggil Tengku Syah Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulaka, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam pertama dan Tambo adat Minangkabau disebut bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai hilangkan dan hal-hal pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal, Adiak Basandi Syarat Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersandikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara adat masih dipertahankan, dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri, yang pada awalnya diantaranya
Selanjutnya masuknya Hindu-Buddha di Kerajaan Pagaruyang. Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi Pemalayu oleh Kertanegara dan kemudian pada masa pemerintahan Aditya Marwan dan putranya Anagarmawan. Kekuasaan dari Aditya Marwan diperkirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Mahajati Raja yang disandang oleh Aditya Marwan seperti yang terpaat nomor Parsa. Tapi bohong.